Jadi cabai rawit kaliber kita ini sekarang sudah berumur 2 bulan lebih, sudah hampir berumur 3 bulan. Dan jika dihitung dengan masa pembibitan berarti kita bertani cabai rawit ini sudah hampir 4 bulan. Nah, selama hampir 4 bulan ini ada banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan. Dan dari beberapa pengalaman itu ada yang kami sesali, dan pengalaman tersebut ingin kita bagikan kepada teman-teman semua agar teman-teman yang baru bertani cabai rawit seperti kami tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama yang sudah kami lakukan. Nah, kesalahan pertama yang kami lakukan adalah salah menggunakan pupuk. Hal ini diawali saat proses olah lahan. Seharusnya kami itu menambahkan pupuk dasar sebelum melakukan pindah tanam. Tapi ini kan tidak kita berikan, jadi cabai kaliber ini itu tidak menggunakan pupuk dasar dan itu baru kita sesali sekarang. Nah, menurut kami pemberian pupuk dasar itu sangat penting untuk tanaman cabai rawit. Karena tanaman cabai rawit ini kan ada proses pindah tanam. Saat pindah tanam maka cabai akan mengalami proses adaptasi. Nah, tanaman cabai rawit dia akan membutuhkan lingkungan yang ideal dan nutrisi yang cukup untuk bisa berhasil beradaptasi dan tumbuh dengan optimal. Nah, masa 1 bulan pertama cabai itu merupakan masa-masa paling krusial dan paling menentukan apakah tanaman cabai rawit kita akan tumbuh maksimal atau tidak. Jadi tanaman yang baru saja pindah tanam sangat membutuhkan nutrisi yang cukup agar dia bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak stres. Lalu apa yang terjadi pada tanaman cabai rawit kami adalah yang pertama sudah pasti kekurangan unsur hara. Kemudian stres karena kondisi lingkungan yang terlalu basah. Waktu itu kan beberapa hari setelah pindah tanam, kondisi cuaca itu hujan setiap hari selama hampir 1 bulan. Kemudian tanaman kami itu mudah sekali terserang penyakit karena tentu saja kekurangan nutrisi. Karena tanaman yang kekurangan atau bahkan kelebihan nutrisi itu, maka dia tidak memiliki mekanisme pertahanan yang kuat untuk melawan penyakit. Kemudian, kenapa kami tidak memaksimalkan pemberian pupuk susulan? Nah, itu adalah rencana awal kami. Tidak memakai pupuk dasar karena ingin memaksimalkan pada pemberian pupuk susulan. Dan ternyata yang terjadi kemudian adalah kondisi cuaca tidak mendukung dan tanaman kami terserang penyakit duluan sehingga kami kewalahan dan terjadilah tanaman kami seperti sekarang. Jadi itulah kenapa pemberian pupuk dasar menjadi sangat penting, karena masalah yang ditimbulkan ketika tidak menggunakan pupuk dasar itu bisa menjadi sangat kompleks. Kalaupun kita tidak ingin menggunakan pupuk dasar, kita harus yakin bahwa tanah yang ingin kita tanami itu subur dan sudah mengandung unsur hara yang cukup, sehingga ketika ditanami, tanaman akan mendapatkan makanan atau nutrisi yang cukup. Kemudian kesalahan berikutnya yang kami sesali adalah salah memahami penggunaan fungisida. Sebagai petani cabai rawit, sudah pasti kita tidak akan lepas dari penggunaan fungisida, apalagi jika kita menanam saat musim hujan. Nah, untuk tanaman cabai ada banyak sekali pilihan jenis fungisida yang tersedia. Jadi kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Masalahnya penggunaan fungisida ini tidak bisa sembarangan. Ada aturan tersendiri baik untuk pencampuran ataupun untuk perolingan. Salah dalam penggunaan fungisida bisa berakibat fatal. Penyakit tanaman kita bisa jadi kebal terhadap bahan aktif fungisida yang ujung-ujungnya kita akan boros dengan biaya. Lalu, apa yang salah dengan cara kami menggunakan fungisida adalah kami merolling fungisida kontak dengan kontak. Bahan aktifnya berbeda tapi mode of action-nya itu atau cara kerja bahan aktifnya itu sama, yaitu kontak protektif, melindungi tanaman dari serangan jamur dari luar. Sementara kondisi tanaman cabai kami waktu itu adalah terinfeksi jamur bercak daun yang parah dalam kondisi cuaca hujan setiap hari. Jadi setiap kali kami spray fungisida yang bersifat kontak, maka akan selalu tercuci oleh air hujan.
Spray fungisida kita lakukan 3-4 kali seminggu, tapi tanaman cabai kami ini tidak sembuh-sembuh. Nah, seharusnya saat itu kami hanya perlu menggunakan 1 fungisida sistemik agar proses membasmi jamur dilakukan dari dalam jaringan tanaman. Lalu apa yang kami sesali kemudian adalah kami terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli beberapa macam fungisida, dan kita juga terlalu banyak menggunakan fungisida. Dan setelah kita pelajari cara menggunakan fungisida yang benar, akhirnya kami untuk saat ini hanya menggunakan 2 jenis fungisida, satu itu kontak dan satu lagi sistemik. Kesalahan berikutnya yang kami sesali adalah tidak memakai mulsa. Sebenarnya ini tidak terlalu kami sesali karena memang sejak awal kami ingin hemat biaya, tapi seiring berjalannya proses budidaya, kami berpikir tidak menggunakan mulsa juga memakan biaya. Memakai racun rumput juga memakan biaya yang besar. Harga racun rumput semakin hari itu semakin mahal. Terus pemakaian racun rumput juga itu tidak terlalu efektif karena tetap saja rumput ini harus kita bersihkan dengan cara manual, dan itu menghabiskan waktu dan tenaga juga. Jadi saran kami kalau memang teman-teman ingin menanam cabai dan ada cukup dana, maka pakailah mulsa. Karena itu akan sangat bermanfaat sekali. Pemakaian mulsa itu akan meringankan kerja teman-teman di kemudian hari, menjaga tanah bedengan tidak mudah longsor saat terjadi hujan deras, menjaga kelembaban tanah, membantu mengurangi populasi hama, dan tentu saja mengurangi penggunaan racun rumput.